Setelah mengetahui kedua orang tuanya sudah tiada, ia tiba-tiba nekat untuk bundir dari jendela. Untungnya berhasil digagalkan oleh teman-temannya. Onso mengajaknya mengobrol empat mata dan memberi semangat padanya untuk tetap hidup. Di tengah-tengah obrolan ia tidak sengaja menekan mikrofon yang ada di sana. Namra langsung menghampiri mereka dan mendapatkan sebuah ide agar mereka bisa pergi dari sana. Namra mendapat ide untuk menyalakan speaker di daerah tertentu, sehingga mengalihkan para zombie karena mereka peka terhadap suara dan mereka bisa menjemput Cheongsan lalu pergi ke atap untuk membuat sinyal pada helikopter. 식당, 운동장, 도서실도 틀어서 그쪽으로 다 몰리게 할 거고. Saat speaker dites, terlihat Chika dan Guinam yang berubah jadi setengah zombie ikut bereaksi terhadap suara tersebut. Teman-temannya mengatakan pada Cheongsan melalui speaker untuk menyuruh Cheongsan menunggu di ruang musik. Yang ternyata Nayeon juga bersembunyi di ruang musik tersebut. Mereka berhasil mengaktifkan speakernya dan zombie-zombie teralihkan. Tetapi tidak dengan Guinam yang masih memiliki kesadaran penuh atas tubuhnya. Mereka keluar secara perlahan dikarenakan ada satu zombie yang ngebug. Tiba-tiba salah satu dari mereka tidak sengaja menjatuhkan botol minumnya yang menyebabkan zombie ngebug tersebut menyadari kehadiran mereka. Ginam yang tiba di ruang siaran mengetahui rencana mereka yang akan menuju ke atap. Saat Suyok terpojok tiba-tiba Guinam menusuk zombie tersebut dan menanyakan di mana Cheongsan berada. Karena Suyok tidak mau menjawab, perkelahian pun tak terhindarkan. Suyok sempat kewalahan karena Guinam memiliki tenaga yang lebih besar setelah terinfeksi. Namun tiba-tiba Namra datang menahan Guinam yang menyebabkan ia digigit. Dengan pengalihan itu, Suhyok berhasil mendorongnya dari jendela, beralih pada Janghari dan rombongannya, yang ternyata sudah sampai di ruang pusat pelatihan. Janghari mencoba telepon daruratnya, namun sayang itu tidak berfungsi. 야, 안 돼? Di sisi lain, Onso dan yang lainnya sudah tiba di ruang musik. Suyok tiba bersama Namra, lalu mereka menyadari bahwa Namra telah digigit. Scene beralih di daerah karantina, ayahnya Onso yang tidak tahan lagi, memutuskan untuk melumpuhkan dua penjaga di sana. Beliau lalu menyamar menjadi petugas di sana dan mencari jalan untuk keluar dari daerah karantina. 아무도 못 빠져나온 거야. Mereka mulai waspada terhadap Namra. Namun, Suhyok mengatakan bahwa ia bukan digigit zombie, melainkan digigit oleh Guinam. Cheongsan yang mendengar penjelasannya mengatakan bahwa Guinam juga telah digigit. Namra yang memilih untuk pergi dari sana dihentikan oleh Suhyok dan kembali meyakinkan teman-temannya bahwa Namra tidak akan berubah. Cheongsan dan Suyok sempat berselisih di sana, tapi untungnya tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Namra merasakan seperti ingin menggigit Suyok dan Cheongsan langsung memukulnya, namun dilindungi oleh Suyok. Onso juga meyakinkan Cheongsan bahwa Namra baik-baik saja, namun Namra mengatakan bahwa benar dirinya ingin menggigit Suyok tadi dan dia ingin pergi saja dari sana demi keselamatan teman-temannya. Tapi Onso berpendapat bahwa Namra tidak berubah sepenuhnya karena digigit oleh Guinam yang juga tidak berubah menjadi zombie sepenuhnya. Akan tetapi Jimin tidak percaya dan ia tidak ingin bersama Namra. 난 어딜 가든 같이 못 가. Akhirnya Suyok memutuskan untuk mengikat tangannya bersama Namra dengan tujuan meyakinkan teman-temannya. Jika Namra berubah, ia yang akan menjadi orang pertama yang digigitnya. Beralih pada polisi di restoran Cheongsan, mereka bersiap pergi dari sana dengan membawa bayinya. Tiba-tiba saat akan menyalakan motor, ada anak kecil yang berlari ke arah mereka. Ayahnya Onso berhasil memanjat tembok karantina. Namun aksinya tak berjalan mulus. Ia dipergoki salah satu penjaga. Dan ia harus berlari dari banyaknya tembakan peluru.
Di sisi lain, Cheong-san dan teman-temannya menemukan sebuah kamera dan mereka secara bergantian merekam pesan-pesan yang ingin mereka sampaikan jika saja mereka semua tidak bisa kembali dengan selamat. 고기보다 돼지고기가 맛있어. 무슨 일 생기면 제일 먼저 온다고 했는데 밤새 아빠 기다렸는데 안 와서 사랑해.